Oke, kembali lagi bersama kami di channel Teori Anime Terpopuler. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang 13 ninja dengan masa kecil yang menyedihkan di dunia Naruto. Sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya jika kalian mengklik tombol like dan subscribe agar kami lebih semangat lagi dalam membuat video menarik lainnya. Di dunia Naruto banyak sekali ninja-ninja hebat. Tapi di balik kehebatan mereka itu ternyata ada masa lalu yang menyedihkan. Ya, sejak terciptanya dunia shinobi, peninggalan Rikudo Seinen yaitu ninsu berubah menjadi ninjutsu yang dikembangkan oleh Indra Utsutsuki anaknya. Ninsu peninggalan Rikudo Seinen sebenarnya adalah sebuah teknik yang memiliki ikatan cinta lewat cakra mereka yang terhubung. Sedangkan ninjutsu, perubahan dari ninsu yang dibuat oleh Indra Utsutsuki anaknya, adalah sebuah teknik yang menggunakan cakra untuk membuat kekuatan yang bisa menghancurkan apapun. Dunia shinobi pun akhirnya tercipta di mana banyak orang yang bisa menggunakan cakra dan menggunakan ninjutsu saling berperang untuk kekuasaan. Sampai akhirnya sebuah kedamaian sementara tercipta setelah para 5 negara besar membuat desa ninja mereka masing-masing, yang membuat tidak ada lagi peperangan antar klan. Hashirama Senju menciptakan sebuah desa ninja di mana anak-anak akan dididik menjadi ninja lalu akan mendapatkan misi yang akan diberikan upah. Dan mimpi kedamaian Hashirama ini di mana tidak ada lagi anak-anak yang harus berperang dan mengorbankan nyawanya bisa diwujudkan Hashirama. Tapi kedamaian ini hanya berlangsung sebentar saja karena setelah era Kage kedua muncul perang dunia shinobi antara 5 negara besar. Bahkan perang ini harus berlanjut sampai di perang dunia shinobi ketiga, di mana akhirnya dunia ninja bisa damai lagi setelah Minato berhasil memukul mundur Iwagakure. Nah, dari peperangan dunia shinobi banyak sekali meninggalkan korban anak kecil yang kelak akan menjadi shinobi hebat. Dan ini dia 13 ninja dengan masa kecil yang sangat menyedihkan akibat perang, konflik, dan kekuasaan di dunia Naruto. Check this out. Nomor 13, Hyuga Neji. Ayah Neji dan ayahnya Hinata adalah kakak beradik, namun ayah Neji yang menjadi adik harus berada di kasta bawah dan mengabdi kepada kakaknya sendiri. Seorang kasta bawah akan dipasangkan sebuah Juin Jutsu yang bisa membuat kesakitan bahkan mati, yang membuat pihak kasta bawah tidak memiliki kebebasan hidup. Neji telah hidup tanpa kasih sayang ibunya, dan yang ia miliki hanya ayahnya saja. Saat kecil pun, Neji juga sering melihat ayahnya disakiti ayahnya Hinata dengan Juin Jutsu. Yang membuat Neji sangat sedih adalah dia harus kehilangan ayahnya akibat perbuatan dari ayahnya Hinata yang telah membunuh ninja Kumogakure. Ya, walaupun ini adalah kehendak ayahnya Neji sendiri yang memilih mati namun bisa terbebas dari belenggu klan Hyuga. Sistem dari klan Hyuga ini akhirnya bisa diubah oleh Naruto saat dia menjadi Hokage, sehingga tidak akan ada lagi korban seperti Neji ini. Nomor 12, Haku. Haku adalah rekan Zabuza yang memiliki darah klan yang sudah hampir punah, yaitu klan Yuki yang memiliki Kekkei Genkai elemen es. Menurut cerita, dulu di Mizuno Kuni ada terjadi perang saudara, di mana perang itu antara ninja Kirigakure melawan pengguna Kekkei Genkai termasuk klan Yuki. Setelah perang itu, klan Yuki jadi ditakuti dan dibenci. Bahkan mereka lebih memilih untuk bersembunyi karena klan Yuki ingin dimusnahkan oleh warga Kirigakure. Sampai akhirnya setelah kematian ibunya Haku, dia diasuh oleh Zabuza. Dan Zabuza yang saat itu berkhianat dengan desa akhirnya membawa Haku keluar desa. Tidak memiliki siapapun lagi selain Zabuza yang mau mengasuhnya, Haku rela mati demi Zabuza, yaitu saat dia menjadi tameng Zabuza dari serangan Kakashi. Nomor 11, Iruka. Iruka adalah guru Naruto dan sekaligus orang pertama yang mengakui Naruto. Makanya Naruto sudah menganggap Iruka seperti ayahnya sendiri. Iruka memiliki masa kecil yang sangat menyedihkan akibat kedua orang tuanya terbunuh saat insiden Kyuubi dan membuatnya menjadi anak yatim piatu. Saat kecil, Iruka hidup sebatang kara dan tidak ada orang yang memperhatikannya. Makanya dia selalu bertingkah konyol agar diperhatikan oleh banyak orang. Nomor 10, Orochimaru. Kehilangan kedua orang tuanya karena perang sejak masih kecil
diduga membuat Orochimaru menjadi memiliki kepribadian yang aneh dan tidak normal. Lalu tidak lama setelah orang tuanya meninggal, Orochimaru menemukan seekor ular putih di dekat makam mereka. Hiruzen sang guru menjelaskan kalau kemunculan ular putih menandakan keberuntungan dan reinkarnasi. Hal itu secara tidak langsung membuat Orochimaru menjadi tergila-gila mempelajari Kinjutsu dan mengumpulkan semua ilmu di seluruh dataran dunia ninja untuk keabadian. Dan karena masa kecil yang menyedihkan inilah, akhirnya Orochimaru menjadi jahat dan selalu haus akan kekuatan dan keabadian. Nomor 9. Karin. Karin berasal dari klan Uzumaki, dan kita tahu bahwa negara Uzu tempat asal klan Uzumaki telah hancur, yang memaksa penduduknya untuk mengungsi ke berbagai desa ninja. Tidak seperti Kushina yang mengungsi ke Konoha, ibunya Karin mengungsi ke Kusagakure. Namun dengan syarat, ibunya Karin harus menyembuhkan ninja kusa yang berperang. Selalu dipekerjakan tanpa henti membuat ibunya Karin harus tewas. Lalu Karin sang anak yang juga memiliki kemampuan yang sama dipekerjakan untuk penyembuhan. Lalu tiba saat akhirnya Karin ditemukan oleh Orochimaru dan dibawa oleh Orochimaru untuk penelitian kekuatan penyembuhan klan Uzumaki. Nomor 8. Nagato. Sama seperti Karin, Nagato juga adalah klan Uzumaki. Namun bedanya orang tua Nagato mengungsi ke Amegakure, desa yang akhirnya dijadikan medan perang. Tidak seperti di Kusagakure di mana klan Uzumaki dipekerjakan untuk penyembuhan, di Amegakure mereka hanya menjadi penduduk sipil biasa saja. Tapi yang menyedihkan adalah desa Amegakure menjadi medan pertempuran perang dunia ninja kedua, di mana desa ini menjadi tidak aman akibat banyaknya ninja perang yang mengacau. Salah satunya adalah rumah Nagato yang dimasuki oleh ninja Konoha yang kelaparan, di mana kedua orang tua Nagato dibunuh di hadapannya yang membuat Nagato menjadi yatim piatu. Nomor 7. Madara. Madara terlahir dari klan kuat yaitu klan Uchiha, di mana banyak orang yang menyewa klan Uchiha sebagai pasukan untuk berperang. Madara banyak sekali memiliki adik, namun yang hanya tersisa hanya satu adiknya saja yaitu Izuna Uchiha, dikarenakan semua adiknya telah terbunuh di medan perang. Inilah alasan kenapa Madara saat kecil berkeinginan untuk membuat desa ninja, di mana tidak ada lagi anak kecil seperti dirinya dan adik-adiknya yang terjun berperang. Nomor 6. Hashirama Senju. Sama seperti Madara, Hashirama juga lahir dari klan yang disewa untuk menjadi pasukan bayaran, dan klan Senju adalah rival abadinya klan Uchiha. Hashirama juga banyak sekali memiliki adik, namun hanya tersisa satu adik saja akibat perang yang mengharuskan anak kecil untuk bertempur. Hashirama akhirnya berhasil meyakinkan Madara dan membuat peperangan antara klan Uchiha dan Senju berakhir, dan terciptalah desa ninja Konoha. Hashirama berhasil menciptakan perdamaian di eranya di mana peperangan sudah tidak terjadi lagi. Namun setelah kematiannya, peperangan desa ninja pun pecah. Nomor 5. Kakashi Hatake. Kakashi Hatake memiliki masa kecil yang menyedihkan, dan inilah yang membuatnya jadi ninja yang berdarah dingin yang tidak ada rasa apapun saat membunuh seseorang. Kakashi yang hanya hidup bersama dengan sang ayah harus merasakan pahitnya dunia ninja, di mana ayahnya mati bunuh diri akibat menggagalkan misi demi menolong teman-temannya. Bukan kehilangan ayahnya saja, Kakashi juga kehilangan dua sahabatnya di depan matanya sendiri, yaitu Obito dan juga Rin. Dan menurut Hiruzen, inilah yang membuat kenapa Kakashi tumbuh menjadi ninja yang berdarah dingin. Ditambah lagi dia masuk ke dalam tim Anbu yang memiliki misi sering membunuh. Nomor 4. Gaara. Gaara adalah anak dari seorang Kazekage. Namun Gaara seperti tidak dianggap oleh sang ayah, karena Gaara adalah Jinchuriki dari Sukaku. Di desanya pun, Gaara juga ditakuti oleh warganya dikarenakan Gaara tidak stabil dan bisa membunuh siapapun tanpa ia sadari. Sejak kecil, Gaara diasuh oleh Yaisamaru, pamannya Gaara, dan hanya pamannya inilah yang benar-benar mencintai Gaara. Namun satu-satunya cinta Gaara ini harus tewas di tangan Gaara sendiri setelah Yaisamaru disuruh oleh ayahnya Gaara untuk menyerang Gaara. Nomor 3. Minato Namekaze. Tidak terlalu jelas bagaimanakah asal-usul Minato ini. Bahkan nama belakangnya yaitu Namekaze pun juga sangat mengundang misteri.
Tapi ada berita yang beredar bahwa Minato berasal dari sebuah klan penjaga Kyuubi yang dibantai habis oleh Uchiha Madara saat Madara mencuri Kyuubi, yaitu klan Namekaze. Dan ada juga berita yang beredar bahwa Minato berasal dari sebuah negeri kecil yang telah hancur akibat perang, dan dia adalah seorang pangeran yang selamat. Dari dua info di atas bisa menyatakan bahwa Minato memanglah anak yatim piatu. Makanya tidak ada satupun orang yang bernama Namekaze selain Minato di Konoha. Nomor 2, Uchiha Sasuke. Awalnya Sasuke memiliki kehidupan yang sempurna. Namun semua itu berubah setelah Itachi memilih untuk membantai klannya sendiri. Sasuke menjadi satu-satunya orang dari klannya sendiri yang selamat dari pembantaian Itachi. Dan dia memikul semua dendam klan Uchiha kepada Itachi. Memiliki ambisi untuk membalas dendam kepada Itachi membuat Sasuke menjadi sering merana dan frustasi. Untung saja dia memiliki tim yang selalu ada untuknya, yaitu Naruto dan Sakura. Nomor 1, Naruto. Dan ninja yang memiliki masa kecil paling menyedihkan adalah Naruto. Ya, kurang sedih apa coba? Tidak memiliki keluarga, bahkan Naruto pun juga tidak tahu dia memiliki orang tua atau tidak. Bukan itu saja, Naruto juga dihindari oleh banyak orang karena dia adalah Jinchuriki dari Kyuubi. Gak bisa dibayangkan kan bagaimana sedihnya seorang anak yang tidak pernah merasakan kasih sayang kedua orang tuanya. Saat kecil, Naruto hanya memiliki Hokage ketiga yang mengasuhnya sejak kecil. Itu pun saat sudah besar, Naruto juga diberi rumah kos sendiri. Hal yang menyedihkan bagi Naruto adalah dia adalah anak dari pahlawan, namun diperlakukan oleh warganya seperti anak penjahat. Nah, itulah pembahasan kami mengenai 13 ninja dengan masa kecil yang menyedihkan di dunia Naruto. Jadi bagaimana nih menurut kalian? Masa kecil siapakah yang paling menyedihkan di dunia Naruto? Apakah ada Naruto itu sendiri atau ada Gaara? Bagaimana menurut kalian? Tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.